Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu tentang minuman haram. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menerima klasifikasi minuman haram, kemudian menganalisis ketentuan minuman haram, dan yang ketiga, menyajikan hasil klasifikasi dari minuman haram. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita memulai dengan berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga dengan berdoa maka ilmu yang Bu Hikmah sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Nah, untuk selanjutnya perhatikan slide berikut ini ya. Nah, kita memulai langsung saja kepada pembahasan, yaitu tentang materi minuman haram. Yang pertama, arti minuman haram. Nah, minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, minuman yang diharamkan dalam Islam dapat dikarenakan sifatnya maupun zatnya. Seseorang yang minum minuman haram tentunya berdosa dan dapat menyebabkan berbagai masalah. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus menghindari minuman haram. Poin B yaitu hukum minuman haram. Minuman tersebut haram dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah: yang pertama, dikonsumsi secara berlebihan dan Allah tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Kemudian, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Selanjutnya, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Dan kemudian merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya. Selanjutnya, menjijikkan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Yang terakhir, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Untuk pembahasan poin C, jenis-jenis minuman haram. Nah, berikut ini adalah minuman-minuman yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama, minuman yang berasal dari darah. Kedua, minuman keras atau khamr. 3, minuman yang diminum dalam bejana emas. 4, minuman yang membahayakan diri. 5, yang diambil dari orang lain tanpa izin. 6, minuman yang mengandung zat yang diharamkan. 7, minuman yang tercampur najis. Dan 8, minuman dengan efek psikotropika. Nah, penjelasan dari jenis-jenis minuman haram tersebut. Yang pertama, minuman yang berasal dari darah. Darah adalah salah satu jenis makanan atau minuman yang
diharamkan untuk diminum, seperti halnya beberapa orang yang gemar minum darah binatang seperti ular dan sebagainya dengan alasan kesehatan atau untuk menyembuhkan penyakit. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 bahwa sesuai dengan firman Allah yang artinya, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua, minuman keras atau khamr. Nah, minuman keras yang dimaksud dalam jenis minuman ini adalah minuman yang mengandung alkohol dan diharamkan dalam Islam, dan segala minuman yang memabukkan. Kemudian yang ketiga yaitu minuman yang diminum dalam bejana emas. Nah, seorang muslim dilarang meminum minuman yang diletakkan dalam bejana emas karena ini adalah satu bentuk hal yang berlebih-lebihan dan perilaku orang kafir sehingga Allah tidak menyukai hal tersebut. Keempat, minuman yang membahayakan diri. Nah, minuman yang membahayakan diri adalah minuman yang dicampur racun atau zat yang dapat membahayakan nyawa. Sebagai contoh, seseorang meminum racun dan mencoba menyakiti dirinya sendiri atau melakukan usaha untuk bunuh diri. Perbuatan tersebut dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Nah, minuman yang diperoleh dari mencuri atau menipu, atau minuman yang dibeli dengan harta yang tidak halal seperti harta korupsi atau riba adalah haram diminum meskipun minuman tersebut zat asalnya adalah halal. Kemudian minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung zat diharamkan seperti darah, air liur anjing dan sebagainya. Misalnya saja minuman kesehatan atau jamu yang dicampur dengan darah binatang, atau minuman yang dicampur dengan alkohol. Ketujuh, minuman yang tercampur najis. Nah, ini jelas najis adalah kotorannya dan minuman yang mengandung najis haram hukumnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Semua hal yang najis haram hukumnya seperti darah dan bangkai, namun segala hal yang haram belum tentu najis, misalnya ganja atau obat-obatan terlarang. Yang terakhir, minuman dengan efek psikotropika. Minuman dengan zat psikotropika atau minuman yang dicampur dengan obat bius dan lainnya haram hukumnya untuk dikonsumsi karena dapat menghilangkan akal dan kesehatan, dan efeknya sama seperti minuman keras yang menyebabkan kecanduan. Nah, maka dari itu minuman yang haram secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu berupa hewani yang haramnya suatu minuman dari hewan seperti darah sapi, darah kerbau, dan lain-lain. Kemudian berupa nabati atau tumbuhan seperti tuak dari buah aren, candu, morfin, dan sebagainya. Yang ketiga berupa berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum seperti solar, bensin, dan sebagainya karena membahayakan. Nah, maka dari itu kita harus menghindari minuman haram. Nah, cara dari menghindari minuman haram tersebut, sikap kita untuk menghindari minuman haram adalah memiliki keyakinan bahwa minuman haram tidak baik bagi kesehatan tubuh
dan termasuk perbuatan dosa. Hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat. Sebaiknya makan dan minum secukupnya. Selanjutnya, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman, dan tidak tertarik untuk mencoba mengkonsumsi minuman haram, karena minuman haram dapat membahayakan tubuh. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Nomor 7, menjaga diri kita dari hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. 8, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan 9, menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik pada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Akibat poin E, akibat mengonsumsi minuman haram. Yang pertama, akan mendapat murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Poin B, hati tertutup sebab tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah. Kemudian ibadah yang dikerjakan sia-sia. Dan D, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Selanjutnya E, akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat, serta susah menerima ilmu kebenaran, dan badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Kemudian hikmah menghindari minuman haram. Abu Lais As-Samarkandi menjelaskan terdapat hikmah diharamkannya suatu minuman, yaitu karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Setidaknya ada 10 dampak negatif minuman haram dalam panduan Islam yang ia sebutkan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Yang pertama, orang yang minum minuman haram akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Kedua, minuman haram bisa merusak harta. 3, meminum minuman haram bisa mengakibatkan permusuhan dan perkelahian di antara saudara, teman, dan manusia. Keempat, meminum minuman haram bisa menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Kelima, meminum minuman haram salah satu penyebab terjadinya zina. Dan keenam, minuman haram adalah kunci segala kemaksiatan dan keburukan. Keenam, peminum minuman haram akan senang bergaul dengan yang kurang baik. 8, peminum minuman haram diancam hukuman cambuk 80 kali. 9, pintu langit akan menolak segala amalan dan doanya, karena seorang yang meminum minuman haram doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan yang ke-10, minum minuman haram menyebabkan imannya akan tercabut saat meninggal. Ini salah satu hukuman dunia. Sekian dulu materi dari Bu Hikmah kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.